Oke, balik lagi bersama kita Wong Lanang. Seperti yang harus kalian semua ketahui, Wong Lanang itu adalah grup yang sangat-sangat spektakuler. Yang mana hanya dimiliki oleh kita semua nih. Siapa kita? Mahasiswa semester 7 BKI UIN SSC angkatan 2021. Ingat itu teman-teman, jangan lupa follow akun TikTok kami Cahlanang 21 sama YouTube coming soon. Ini perkenalkan diri dulu lah anggota Wong Lanang yang sangat-sangat wow ini. Baik, perkenalkan nama saya Fathan Nurulhaq dari kelas BKIC. Asal saya dari Sumedang. Terus apa lagi? Makanannya serem-serem Sumedang. Oh iya. pedang. Tak salah. Tahu isi Sumedang. Dalam tahu ada Sumedangnya. Wah. Oke, Ya, itu nama saya Fathan. Asal Sumedang. Saya dipanggil Fathan. Mas yang satu ini lebih serta disebut gemoy ya sama teman-teman semua. Gemoy. Nah, gemoy yang satu ini siapa? Oke, perkenalkan teman-teman ya. Nama saya Andi Muhammad Amri. Kalian bisa panggil saya Amri. Saya berasal dari Jakarta. Ya, yang sebentar lagi tidak menjadi ibu kota. Karena ibu kotanya mau dipindah Ke IKN. Aduh. Jakarta jadi perkampungan. Oke teman. Dua teman saya ini udah perkenalan diri, tapi saya sendiri belum. Itu sangat-sangat tidak etis kalau saya Benar. nggak ikut memperkenalkan diri. Iya, benar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Arya Satya. Saya asli, nggak asli sih, nggak tulen. Saya tuh blasteran sebenarnya, kalau dibilang orang Cirebon asli enggak, karena saya blasteran sama ibu saya orang Sumatera. Tapi tetap saya Cirebon Prime. Wong dewek. Betul sekali. Tidak bakal Wong Lanang. Kayaknya udah deh, cukup basa-basinya tuh kebanyakan. Iya. Ini mungkin langsung aja ke Iya, langsung topiknya aja. gitu kan. Kita tuh sebenarnya punya obrolan yang sangat-sangat ditunggu oleh para anak-anak muda zaman sekarang. Ini bersangkutan dengan kehidupan kita sehari-hari. Dalam nih. Dalam. Kalian pernah dengar istilah free will? Bebas berkehendak? Pernah dong. Atau mungkin determinasi lawan kata dari Kalau determinasi saya pernah. Cuman kalau free will, saya sendiri pernah. Kalau untuk determinasi kurang, agak sebenarnya itu antonim ya, free will sama determinasi. Kayak free will itu kan bebas berkehendak. Kok bisa ya tiba-tiba bebas berkehendak gitu, sama tidak bebas berkehendak, bebas berpikiran juga. Contoh, kalau free will itu kan kita ketika mau beli minum itu kita bebas memilih. Contoh air mineral itu sebenarnya tidak ada, karena sekalipun kita memilih itu pasti dengan pengalaman yang sudah, atau tidak pengalaman orang lain yang memberitahu kayak, ih kemarin minum produk yang A, akhirnya kita tertuju lebih memilih yang B. Makanya free will itu tidak ada. Itu timbal balik dari orang lain yang masuk ke pikiran kita, yang masuk ke kehidupan kita. Akhirnya kita tidak bebas memilih lagi. jadi seakan-akan kayak terdoktrin. Nah itu. Terus sekarang kita mau bahas apa? Kita mau bahas feedback. Kok tiba-tiba feedback? Karena ini bersangkutan apa yang kita dapatkan dari orang luar itu menentukan pilihan kita. Begitupun sebaliknya, orang luar juga tergantung pada kita juga. Umpan balik. Ini lawan kata dari determinasi tadi. Karena determinasi itu, feedback itu bisa masuk ke determinasi, tapi bisa juga enggak. Itu bergantung pada konteks. Karena kalau determinasi itu kan lebih ke sebab akibat. Kalau feedback itu kan kayak apa yang kita kasih ya balik ke kita. Gimana? Mungkin pertanyaan yang harus kita awali untuk kalian berdua ya, selaku saya yang membimbing obrolan ini dan mengarahkan obrolan ini. Kira-kira feedback kalian kuliah tuh apa sih? feedback. Mungkin langsung Siapa dijawab dulu nih? Siapa Bebas dulu? ya, bebas. Sweet biar seru. Oke, sweet. Gunting, Kata Bang. gunting banget. Tuh. Oke, dulu ya. Oke, feedback di perkuliahan mungkin salah satunya pertemanan. Kita dapat banyak teman, dapat banyak relasi. Yang mana di dalam pertemanan ini pasti banyak hal-hal baik. Baik, Contoh, ya misal kita berperilaku baik kepada
seseorang. Iya. Dan seorang tersebut pasti akan mengasih feedback pada kita. Benar. Iya, iya. Kalau menurut Mas Gemoy, Gemoy. Mungkin seharusnya saya sih yang ngambil itu, cuman kayak ya udahlah. Saya juga sempat berpikir itu pada awalnya, cuman untuk feedback selain itu juga tetap feedback yang nomor satu itu adalah dengan sebagai untuk membanggakan orang tua. Berarti semester akhir ya. Secara tidak langsung Mas Gemoy yang satu ini, tapi atau enggak kan nama aslinya Amri teman-teman. Panggil saja Amir biar kita ngerasa lebih akrab. Mas Amir itu sangat-sangat serius dalam melakukan hal kuliah ini karena tujuannya satu, membanggakan orang tua. Ya siapa yang nggak mau teman-teman? Dengan kalian berkuliah juga kan, meskipun kalian terpaksa menjalaninya, tapi pastilah tujuan kalian untuk membanggakan orang tua. Ini sangat-sangat mulia sekali. Ini tuh jeruk pokoknya. Langsung ke inti bumi. Iya. jadi betul sekali. Saya pun sependapat dengan tadi. Sebenarnya feedback dari kuliah itu ya gelar yang kita dapat yang selama kuliah, entah kita akan lulus berapa semester ya. Karena mungkin ada yang mau ngabisin jatah selama 14 gitu kan. We never know. We never know, kadang tahu. Atau juga mungkin pengen 3 semester, maksud ya udahlah gak usah gitu. Ada yang cabut. Soalnya kan angkatan kita ada yang cabut duluan. Iya. Banyak. Betul lah. Tapi yang menarik lagi Mas Andi, jawaban dari pertanyaan pertama tadi. Pertemanan. Ya. Ini sangat-sangat kehidupan kita sehari-hari udah. Kadang feedback itu kan harusnya umpan balik. Ketika kita ngasih A dalam artian A ini baik, dia dapat A lagi baik lagi. Benar. Gitu. Kalau kita ngasihnya minus ke orang lain, mungkin orang lain juga bakal minus lagi. Ini kita berbicara itu sesuai yang seharusnya. Kita berbicara yang itu tidak terjadi. Semisal kalian berdua, kamu ahli dalam psikologi kepribadian misalnya, kamu ahli dalam psikologi klinis, psikologi konseling, atau ya, mata kuliah yang pernah kita jalankan. Ketika kamu minta bantuan pemahaman lewat dia, ya, kalian tuh bisa tukar pikiran dan itu menurutku menjadi feedback. Betul kan? Betul. Yang sering terjadi di perkuliahan, bantu nih gue nugas dong, nanti barangkali nanti kalau lu butuh bantuan gue bantu lagi deh. Ada kan yang begitu? Iya. Enggak satu dong yang begitu. Bener. Kira-kira menurut kalian mereka tuh sudah sesuai standar atau belum? Standar sebagai mahasiswa. Maksudnya feedback Oh, itu sudah sesuai apa feedback-nya. belum? Nah. Yang sering kalian alami ya? Sebenarnya ini juga agak sedikit terdengar janggal juga ya. Maksudnya kan secara nggak langsung ketika dia ngomong minta lebih nggak bantuin sih rata-rata minta tolong dong ya, misalkan kan gitu. Ya tapi kan secara tidak langsung itu juga kayak inilah kita juga menganggapnya pasti bakal ada feedback suatu saat nanti kan. Meskipun kita nggak tahu, cuma rata-rata Ini rata-ratanya ini. cuman rata-rata ketika kayak misalkan kita udah ngasih gitu atau kita ngebantuin kayak ngarahin lah ibaratkan ini lo begini sedangkan si orang ini ketika kita emang misalkan kita emang butuh bantuan nih dan kita ngerasa mereka mampu gitu atau mereka ini menggila. Berarti itu tidak termasuk feedback. Menyalahi aturan feedback. Tapi juga ada yang ini ada yang misalnya kita udah ini terus iya nih dia welcome lah iya gini cuma dia minta ajarin orang lain buat ngasih tahu ke kita ada yang kayak gitu. Berarti selama ini
yang feedback yang nggak sesuai ada, yang sesuai juga ada walaupun agak beda gitu. Iya, cuman saya hargai itu dengan cara dia berusaha ke orang lain dengan meminta bantuan gitu. Saya menghargai. Iya. Maksudnya dia udah capek-capek lo sampai nanya ke orang lagi buat gimana caranya tugas ini gitu. Habis itu kalau dia udah paham kan baru ngasih tahu ke kita gimana caranya. Kalau Mas Patan sendiri gimana Mas Patan? Ya kalau menurut saya yang contoh yang tadi diberikan itu tidak termasuk feedback seperti yang sudah dijelaskan Iya. tadi, karena itu menyalahi aturan dari feedback itu Iya. sendiri. Itu pernah mengalami juga berarti? Eh, pernah, tapi kalau cerita di sini waduh, Aduh. jangan. Oh, berarti Terlalu ini- privasi. Ini dapur. Karena itu nanti ya itu dapur Nggak aja. bisa ya, nggak Iya, bisa dibuka ya? nggak bisa. Kalau Lanang kalau mau tahu ya Join ke sekre ya. gabung. Kita ke sekre alamat di bawah Pernah ini. dapat feedback yang buruk juga pernah, cuman ya sudahlah, namanya juga kehidupan kan, apapun bisa dijadikan pembelajaran. Benar. Saya setuju ini. Ini tuh emang ustadz sebenarnya gitu. Jadi kata-katanya tuh mutiara semua di sini tuh. Iya. Kayak aduh obrolan sekarang tuh saya bingung. Bingungnya apa? Ini sebenarnya kita lagi ngobrol atau lagi kajian gitu. Kalau ngobrol sama Patan tuh berasanya gitu. Emang vibes-nya kayak Adem. Oke. Iya. Kalau saya pribadi ya tentang feedback itu kayaknya saya yang lebih saya apa lebih suka menjadi hal buruknya. Aduh. Jadi contoh ya teman-teman ya. Enggak lah teman-teman. Ya itu sebenarnya kalau hidup tuh harus seimbang. Balance. Karena kalau misalkan nggak balance, kita berarti menjadi sampah dong, merugikan orang lain. Kita di sini numpang, malah udah numpang ngotorin kan nggak enak, nggak etis. Kok saya agak teringat sesuatu gitu, soal pepatah yang barusan disebutkan. Iya, misalkan udah numpang bikin kamar bau gitu kan, harusnya kan kita menjaga kebersihan, Ya, kerapihan, kewangian gitu ya. Gitu. Masa udah dikasih tumpangan, ayo main di sini gitu, dikasih tumpangan untuk bermain, untuk ngumpul, malah dibikin bau. Kan sangat-sangat tidak, aduh, Cuma etis banget. secara tidak langsung berarti kalau bisa kita simpulkan sedikit yang tadi ya, bukan feedback yang menyalahi, bukan feedback yang salah aturan. Feedback itu tetap ada, tapi ternyata baik dan buruk. Oh. Kita balik lagi. Oh iya benar. Kita ngasih baik, mereka ngasih buruk. Ya kan ada air, ada api. Oh, iya. Kita ngasih api nih, dikasih air, ya mati lah gitu. Kita padam gitu. Apalagi sekarang api-api lagi banyak dicari kan. TikTok. Oh, iya. Hah? TikTok ada streak namanya. Iya. Kamu nggak main TikTok ya? Enggak. Oh, jangan lupa habis ini kita harus ngasih Nyalakan. trik ke uang apa tadi? Canglanang 21. Jangan lupa. Follow ya TikTok. Siap, Oh. siap. Saya main TikTok cuman tidak mengikuti tren. Oh, cocok banget sih. Feedback tuh kira-kira bagi kalian tuh apa ya, menjadi hal dasar nggak? Maksudnya bisa dijadikan hal dasar nggak? Dalam artian hal dasar itu ya kalau saya ngasih ke orang lain baik, mereka harus baik ke saya. Itu bisa dijadikan dasar nggak menurut kalian? Kalau menurut saya lebih baik tidak, karena kan ya udah kita mau berbuat baik ya berbuat baik saja tanpa harus mengharapkan kebaikan Dari orang lain. ya di Oh, luar baiknya. sangat-sangat Enggak, karena begini Mas. Iya. Kalau kita berbuat kebaikan terus kita mengharapkan kebaikan balik dari Iya. orang tersebut, tapi orang tersebut malah kebalikannya, Iya. dalam artian tidak memberi hal-hal baik malah memberi hal-hal yang buruk, itu nanti kita yang sakit hati. Jadi untuk menghindari hal itu maka lebih baik ya udah kalau mau berbuat baik mah aja berbuat baik. Jadi kalau kita pacaran juga, kalau mau ngasih baik, baik aja gitu ya. Kan soalnya sekarang Oh iya, banyak. sudah banyak ya. Banyak. Ya, tapi iya ini kan secara universal. Iya, Mungkin, semisal. Karena sekarang banyak orang patah hati gitu loh. oh enggak, mungkin Gara-gara dia udah ngasih banyak, dan dia ngerasa nggak dapat apa-apa. Gitu. enggak, mungkin ini saya mungkin udah masuk ya otak saya. Gimana pemikiran Mas Fatan barusan? Iya, gimana? Mungkin maksudnya tuh dalam di lingkungan
biasa aja gitu. Paham nggak sih kayak ya Betul. is a normal day lah Iya, gitu iya. sama normal people lainnya. Beda sama someone people, beda. Sama aja kayak gini lah. Mungkin maksud Mas Patan tuh kenapa nggak mau berharap sama manusia juga ya percuma gitu, maksudnya dia juga nggak selalunya sama kita, paham nggak sih? Terus kan kadang juga pasangan ya nggak juga sih sama kita juga, sama siapa tahu sama orang lain. Aduh. Pengalaman. Tapi ya benar, Iya. kalau di pikiran saya buat Mas Patan itu di luar itu ya, bukan buat Iya. pecinta. Kalau buat percintaan juga saya paham nih Mas. Saya paham nih buat itu. Sebenarnya paham ya langsung kemana saya pengen mengarah tuh kalian. saya Tahu sudah gitu. tahu deh. Ini emang podcasternya suka mau joki. Iya, sebenarnya inilah yang namanya chemistry kita kebangun gitu. Pentingnya komunikasi antara satu dengan yang lainnya Benar. untuk menjaga feedback tetap baik. Nah, Untuk menjaga feedback yang kita berikan baik itu tetap baik juga balik Benar, ke kita. benar. Itu dia berawal harus dari komunikasi. Nah, kalau miskomunikasi ya udah nggak nyampe dong feedback yang kita kasih. benar. Nah gitu kayak aduh mungkin ya kayak itu kan dalam berpacaran kita khususnya dari berteman tadi udah jelas banget ya, apalagi kalau yang berpacaran kayaknya nggak usah dilanjutin lah, itu terlalu takut ada yang ngomen di Iya. itu. kok kok Tiba-tiba kaya ya gitu. iya. Aduh, Kok tiba-tiba kok kaya gitu. kayaknya udah sangat jelas banget obrolan itu sebenarnya walaupun pendek ini mungkin kalau dilanjutin itu kita obrolan laki-laki tuh nggak pernah selesai. Benar. Mulai dari feedback, apalagi sekarang udah jam menuju jam 11. Itu nanti jam setengah 12 Ngobrol sejarah. ngobrol sejarah dulu. Dinosaurus gimana, terus tiba-tiba tokat Nabi Musa. Iya. Dengan tropus. Iya benar. Ujung-ujungnya ya Ya jangan Ya, itulah. Ya, itu. ujung-ujungnya jangan digambar Iya, ya. Saya istirahat bareng. oke. yang katanya laki-laki itu menghabiskan 7.000 kata per hari. Kalau malam enggak 7.000. Bisa Dua jadi dua kali lipat. Bisa jadi 20.000 Iya. Kalau malam. kalau malam. Iya. Soalnya apalagi udah ditambahin kopi sama ngerokok. Sayangnya sekarang nggak ada. Makanya kata-kata kita terbatas. Mungkin kita akhiri saja karena udah hampir 40.000 nih kita ngomong nih. Kurang lebih. Capek gitu dong. Udah bukan laki-laki banget gitu kalau obrolannya terlalu banyak. Kita sisain lah kata-katanya untuk berkata yang baik seperti Iya. berzikir. Ah. Terus ya. Berzikir terus berdoa. Amin. Jangan kita habiskan lah. Kata ini kita harus awet-awet. Iya. Subhanallah. Saya setuju banget. Adem banget langsung ngena banget gitu. Kita ini. Oke. Mungkin kayaknya harus ditutup pakai kata-kata dulu, kata-kata hari ini Mas Patan. Oke, kata-kata mau Cita-citaku. yang panjang atau yang pendek. Sedang Mas. Ya cukup sekian dari kita. Saya selaku pembawa acara pada podcast kali ini. Jangan lupa ini apa namanya kalau udah kayak gini? Subscribe. Iya. Ya itulah. Ya itu pokoknya. Jangan lupa Nanti kita cantumin di sini. Iya, ikuti sosial media kita. Kita sebagian dari Wong Lanang pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.